Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurcahyani. Di sini saya mewakilkan kelompok saya yang beranggotakan Ade Maulana, Heni Trismawati, Maria Angelina Jajul, dan Wahyu Setiawan. Untuk mendemonstrasikan program yang telah kami buat, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang binary tree atau pohon biner. Pohon biner atau binary tree yang lebih dikenal sebagai pohon utama atau general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan dua subpohon yang saling terpisah, yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri atau leaf subtree, dan subpohon kanan atau cabang kanan atau right subtree. Karakteristik dari pohon biner atau binary tree. Yang pertama, setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Yang kedua, derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. Yang ketiga, dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. 4. Dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Selanjutnya, kunjungan pohon biner. Kunjungan pada pohon biner merupakan salah satu operasi yang sering dilakukan pada suatu pohon biner tepat satu kali, atau binary tree transversal. Operasi ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, kunjungan secara pre-order, mempunyai urutan, yaitu cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Yang kedua, kunjungi cabang kiri, dan yang ketiga, kunjungi cabang kanan. Selanjutnya, kunjungan secara in order, mempunyai urutan. Yang pertama, kunjungi cabang kiri. Yang kedua, cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Yang ketiga, kunjungi cabang kanan. Dan selanjutnya, kunjungan secara post order, mempunyai urutan. Yang pertama, kunjungi cabang kiri. Yang kedua, kunjungi cabang kanan. Dan yang ketiga, cetak isi simpul yang dikunjungi atau simpul akar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan codingannya. Pada program ini, dideklarasikan sebuah struct yang di dalamnya terdapat 3 field. Struct yang di dalamnya terdapat 3 field. Field yang pertama, variabel yang bertipe data integer, digunakan untuk menyimpan data pada node. Field yang kedua, yaitu variabel pointer yang bertipe data abstrak atau node, digunakan untuk menunjuk node anak sebelah kiri. Variabel yang ketiga, yaitu variabel pointer yang bertipe data abstrak atau node, digunakan untuk menunjuk node anak sebelah kanan. Selanjutnya kita masuk ke fungsi untuk menambahkan node baru dengan sintaks sebagai berikut. Jika root sama dengan 0, maka akan masuk pembuatan node baru dengan sintaks node bintang baru. Pengalokasian memori dari node yang telah dibuat, sintaksnya adalah baru sama dengan new node. Selanjutnya,
inisialisasi awal node yang baru dibuat dengan sintaks sebagai berikut. Jika data yang akan dimasukkan lebih kecil daripada elemen root, maka akan diletakkan di node sebelah kiri dengan sintaks sebagai berikut. Jika data yang akan dimasukkan lebih besar daripada elemen root, maka akan diletakkan di node sebelah kanan dengan sintaks seperti ini. Dan yang terakhir, jika saat dicek data yang akan dimasukkan memiliki nilai yang sama, maka akan mencetak kata data sudah ada. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi yang digunakan untuk mencetak tree secara pre-order dengan menggunakan sintaks void pre-order node root. Sintaksnya seperti ini. Selanjutnya, fungsi yang digunakan untuk mencetak tree secara in order dengan menggunakan void in order, sintaksnya seperti ini. Dan fungsi yang terakhir yang digunakan untuk mencetak tree secara post order, yaitu dengan menggunakan sintaks void post order node root dan selanjutnya. Setelah itu kita masuk ke fungsi utama, integer main. Selanjutnya, dideklarasikan variabel yang akan digunakan untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data serta digunakan sebagai parameter fungsi. Deklarasi variabelnya yaitu integer pil, data, node, bintang pohon sama dengan 0. Selanjutnya, jalankan perulangan do while yang memiliki kondisi selama nilai variabel pil dari input user tidak bernilai 5 dengan sintaks sebagai berikut. Switch pilih. Jika pil bernilai 1, maka di sini kita akan panggil fungsi untuk menambah node yang berisi data pada tree. Jika pil bernilai 2, maka di sini akan memanggil fungsi untuk mencetak data secara pre-order. Jika datanya masih kosong, maka akan mencetak kata masih kosong. Jika pil bernilai 3, maka akan memanggil fungsi untuk mencetak in order. Jika datanya masih kosong,
Jika datanya tidak ada atau tidak terdapat data, maka akan mencetak kata masih kosong. Jika pil bernilai 4, maka akan memanggil fungsi maka akan mencetak data secara post order. Selanjutnya, saya akan menjalankan programnya. Di sini terdapat program 3C++ dengan menu. Yang pertama tambah, yang kedua lihat pre-order, yang ketiga lihat in order, yang keempat lihat post order, dan yang kelima exit. Pertama saya akan menambahkan terlebih dahulu angka dengan memilih pilihan yang pertama. Kita ketik 1, enter, input data baru. Saya akan memasukkan angka 40, enter, data berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan memasukkan beberapa data lagi. Data sudah ada ya. Jika mengetik ulang angka kembali, maka akan tertulis data sudah ada. Kita masukin angka yang lain. Sudah. Selanjutnya saya akan pilih pilihan nomor 2, yaitu lihat pre-order. Maka hasil output pre-ordernya yaitu 40, 25, 10, 30, 50, 45, dan 60. Selanjutnya saya akan memilih pilihan yang ketiga, yaitu lihat in order. Output dari in order yaitu akan tampil angka yang terkecil dari paling yang terkecil sampai dengan angka yang terbesar, yaitu 10, 25, 30, 40, 45, 50, dan 60. Setelah itu saya akan memilih pilihan yang terakhir, yaitu lihat post order. Enter. Hasil output post order yaitu akan tampil dari inputan yang saya input terakhir sampai dengan inputan yang saya input awal atau pertama kali. 5. Exit. Sekian penjelasan dari saya selaku perwakilan dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.